Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 Sains 123E akan mempresentasikan mata kuliah arsitektur komputer bagian eksternal memori. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Wiryawan dengan NIM 068 dan teman saya Sultania Wahda dengan NIM 026. Dan perkenalkan, nama saya Wanda Septi Rizky dengan NIM 101. Saya Karen Natalia Kuswandono dengan NIM 122. Saya Salsabila Indah Ramawati dengan NIM 193. Nah, pada bab kali ini saya akan menjelaskan tentang magnetic disk. Magnetic disk. Disk adalah piringan melingkar yang dibuat dari bahan nanomagnetik atau disebut substrat, dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Secara tradisional, substratnya adalah bahan aluminium atau paduan aluminium, dan baru-baru ini substrat kaca telah diperkenalkan. Manfaat substrat kaca sendiri yaitu meningkatkan keseragaman permukaan film magnetik dan meningkatkan keandalan disk. Yang kedua, kekakuan yang lebih baik untuk mengurangi dinamika disk. Dan yang terakhir, kemampuan yang lebih besar untuk menahan guncangan dari kerusakan. Nah, di magnetic disk sendiri ada yang disebut magnetic read and write mechanism, yaitu data direkam dan kemudian diambil dari disk melalui kumparan penghantar yang diberi nama kepala atau head. Di banyak sistem ada dua head atau dua kepala, yaitu kepala baca dan kepala tulis. Selama operasi baca atau tulis, head diam, sementara plater berputar di bawahnya. Mekanisme tulis memanfaatkan fakta bahwa listrik yang mengalir melalui kumparan menghasilkan medan magnet. Pulsa listrik dikirim ke kepala tulis, dan pola magnetik yang dihasilkan dicatat pada permukaan di bawahnya, dengan pola arus positif dan negatif yang berbeda. Kepala tulisnya sendiri terbuat dari bahan yang mudah dimagnetisasi. Nah, berikut ini gambar-gambar dari read and write mechanism. Selanjutnya, saya akan membahas bahannya dan berbentuk donat bergerigi panjang dengan celah di salah satu sisinya dan beberapa lilitan kawat penghantar sisi yang berlawanan seperti di gambar sebelumnya. Arus listrik pada kawat menginduksi medan magnet melintasi celah tersebut, yang pada gilirannya membuat area kecil pada media perekam menjadi magnet. Membalikan arah arus akan membalikan arah magnetisasi pada media perekam. Nah, sistem hard disk sendiri kontemporer menggunakan mekanisme membaca yang berbeda, memerlukan kepala baca terpisah yang diposisikan dekat dengan kepala tulis untuk kenyamanan. Dengan melewatkan arus melalui sensor MR, perubahan resistansi dideteksi sebagai sinyal tegangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang data organization and formatting sebagai lanjutan dari magnetic disk. Data organization and formatting sendiri, yaitu kepala adalah perangkat yang relatif kecil yang mampu membaca atau menulis ke bagian piringan yang berputar di bawahnya. Hal ini menimbulkan perorganisasian data pada piringan dalam satu set cincin konsentris yang disebut dengan track. Sebagai track memiliki lebar yang sama dengan kepala, ada ribuan track per permukaan. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini merupakan track-track dan sektor.
Lalu ada physical karakteristik. Karakteristik utama yang membedakan berbagai jenis disk magnetik. Ada heat motion atau fixed heat, one per track, variable heat, one per surface. Dan yang kedua ada disk portability, ada non-refumable disk, refumable disk juga. Dan yang ketiga ada side disk, ada single side, double side. Dan yang keempat ada platter, single platter, multi platter. Dan yang terakhir ada heat mechanism, kontak, ada floppy, ada fixed gaps, dan ada aerodynamic gap. Ini merupakan bagian-bagian dari sektor-sektor atau physical sektor 0, sektor 1, dan sektor-sektor yang lain. Nah, berikutnya saya alihkan ke teman saya, Faiz. Baik, selanjutnya saya akan membahas parameter-parameter disk yang umumnya ditemui pada disk high performance atau performa tinggi kontemporer. Jadi yang pertama itu karakteristiknya itu intinya itu aplikasi, kapasitas, rata-rata waktu pencarian, lalu kecepatan spindle, latensi rata-rata, tingkat transfer berkelanjutan maksimum, byte per sektor, dan juga jalur per silinder. Yang pertama itu Seagate Enterprise-nya itu aplikasinya namanya Enterprise, lalu kapasitasnya adalah 6 TB, rata-rata waktu pencariannya adalah 4,16 menit per second, dan kecepatan spindle-nya itu 7200 rotation per minute, dan latensi rata-ratanya itu 4,16 millisecond, dan tingkat transfer berkelanjutan maksimumnya itu 216 MB per second, lalu byte per secondnya itu 512 per 496, dan jalurnya per silinder itu ada 8. Lalu yang sebelahnya itu namanya desktop, kapasitasnya 3 TB, rata-rata waktu pencarian itu N per A, lalu kecepatan spindle-nya itu 7200, latensi rata-ratanya 4,16, lalu tingkat transfer berkelanjutannya yakni 149 MB per second, dan juga byte per sektornya ada 512, lalu jalur per silindernya ada 10. Lalu selanjutnya yakni Seagate Cita NS dengan aplikasi Network Attached Storage Application Server yang kapasitasnya yakni 600 GB dengan rata-rata waktu pencarian 3,9 MB per second untuk membaca dan 4,2 ms untuk menulis. Lalu kecepatan spindle-nya yakni 10.075 rotate per menit, dan latensi rata-ratanya 2,98 meter second, dan tingkat transfer berkelanjutan maksimumnya yakni 97 MB per second, lalu byte per sektornya 512, dan juga jalur per silindernya ada 8 sama seperti Seagate Enterprise. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu Seagate Laptop HDD, yakni aplikasinya adalah laptop, kapasitasnya 2 TB, lalu rata-rata waktu pencariannya adalah 13 ms, dan kecepatan spindle-nya adalah 5400 rotation per minute, lalu latensi rata-ratanya yakni 5,6 ms, dan tingkat transfer berkelanjutan maksimum totalnya 300 MB per second, megabit per second, lalu byte per sektornya adalah 4096, dan jalur per silindernya adalah 4. Selanjutnya kita akan membahas waktu, proses, dan akses. Jadi yang pertama di bagian sini itu wait for device itu jadi device kita itu menunggu untuk mencari. Selanjutnya lalu yang wait for channel itu yang dimana adalah proses dimana kita mencari saluran atau menunggu saluran komunikasi atau sinyal tertentu menjadi tersedia
Lalu di bagian ini kita akan mencari, dan di ini adalah rotational delay, yakni bagian rotasi delaynya. Lalu bagian sini ada data transfer, jadi datanya ditransfer. Nah, yang di bawah ini bukan jarak sih, lebih ke arah bagian device-nya menjadi sibuk untuk melakukan sesuatu. Jadi mulai dari wait for channel sampai dengan data transfer. Selanjutnya yakni waktu transfer pada disk. Nah, waktu transfer pada disk itu dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan B per R N besar. Yang dimana T itu waktu transfer, B itu jumlah bit yang akan ditransfer, lalu N merupakan jumlah byte pada sebuah track, dan R merupakan kecepatan rotasi dalam revolusi per detik. Nah, yang bawahnya itu yakni waktu rata-rata total baca atau tulis, atau disebut T-tot atau T total ya teman-teman, dapat diungkapkan di rumus sebagai T total sama dengan TS ditambah 1 per 2R ditambah B per RN. Yang dimana TS-nya itu kan baru. Nah, itu TS-nya itu artinya adalah waktu pencarian rata-rata teman-teman. Jadi, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan membahas itu teman-teman. Rate. Rate merupakan bukan film ya teman-teman, tapi merupakan singkatan dari sebuah sistem yang bernama Redundant Array of Independent Disk atau Redundant Array of Inexpensive Disk, yakni teknologi yang digunakan untuk meningkatkan suatu performa, keandalan, dan capacity dari suatu storage pada sistem penyimpanan data. Ini sering digunakan pada disk internal atau suatu cloud server yang terhubung langsung dengan ke komputer atau jaringan teman-teman. Nah, di sini saya membedakan tingkatan rate dengan klasifikasi kategori, level, deskripsi disk yang diperlukan, data ketersediaan data, besar kapasitas transfer data, input atau output, dan laju permintaan input atau output kecil. Yang pertama adalah level 0 atau namanya stripping teman-teman. Nah, stripping deskripsinya adalah non-redundant, yakni non-redundant adalah sebentar teman-teman, non-redundant yakni artinya adalah jadi rate-nya itu tidak berlebihan atau tidak mengandung elemen yang duplikat atau double. Makanya disk yang diperlukan itu jumlahnya N saja teman-teman. Terus data ketersediaan data itu lebih rendah daripada single disk. Lalu besar kapasitas transfer data input per output sangat tinggi, dan laju permintaan input atau output kecil sangat tinggi untuk menulis dan juga membaca. Oh ya, N itu jumlah data disk ya teman-teman. Lanjutnya adalah rate 1 yakni mirroring. Deskripsinya itu mirrored, berarti berkaca gitu, kayak cermin gitu. Jumlah disk yang diperlukan yakni ada 2. Terus ketersediaan datanya itu lebih tinggi daripada rate 2, 3, 4 atau 5, tetapi lebih rendah dari rate 6. Terus besar kapasitas transfernya yakni lebih tinggi dari single disk untuk membaca. Terus serupa dengan disk tunggal. Laju permintaan input atau output kecilnya 2 kali lipat dari disk tunggal untuk membaca, namun serupa dengan disk tunggal untuk menulis. Selanjutnya adalah rate 2 dan 3, namanya sama, yakni parallel access. Yang rate 2 itu tidak duplikat via Hamming code. Terus disk yang diperlukan adalah N plus M, yakni
jumlah data disknya 1 terus sebanding dengan logaritma basis n. Terus data ketersediaan datanya adalah lebih tinggi dari single disk sebanding dengan RAID 3, 4 atau 5. Terus besar kapasitas transfer data input outputnya yakni tertinggi dari semua alternatif yang terdaftar. Lalu laju permintaan input outputnya kecilnya itu sekitar 2 kali lipat dari satu disk tunggal. Lalu yang RAID 3 yakni bit interleave parity, yakni disk yang diperlukan itu n+1, yang dimana jumlah data disk nanti jumlah 1. Terus ketersediaan datanya itu lebih tinggi dari single disk sebanding dengan RAID 2, 4 atau 5. Lalu besar kapasitas transfer data input outputnya yakni tertinggi dari semua alternatif yang terdaftar. Namun laju permintaan input atau outputnya kecilnya itu sekitar 2 kali lipat dari satu disk tunggal. Lalu yang RAID 4 dan 5 namanya sama, yakni independent access. Jadi mereka tidak perlu meminta akses, tapi mereka melakukan sendiri, namanya independent jadinya. Deskripsinya block interleave party kalau RAID 4, kalau RAID 5 block interleave distribute party. Jadi yang bedanya tuh ini tidak didistribusikan, yang bawah didistribusikan, yang RAID 5. Terus disk yang diperlukan n+1 sama ya dengan RAID 5. Tetapi sedangkan ketersediaan data yang RAID 4 lebih tinggi dari single disk, yang RAID 5 juga lebih tinggi dari single disk. Tetapi bedanya itu sebanding dengan 235 kalau 4, kalau yang RAID 5 itu sebanding dengan 234. Besar kapasitas transfer data input outputnya serupa dengan RAID 0 untuk membaca, signifikan lebih rendah daripada disk tunggal yang untuk menulis. Lalu laju permintaan input output kecilnya yaitu serupa dengan RAID 0 untuk membaca lebih rendah daripada disk tunggal untuk menulis. Kalau RAID 5 besar kapasitas transfer data input outputnya serupa dengan RAID 0 untuk membaca, tapi lebih rendah daripada disk tunggal untuk menulis. Lalu yang laju permintaan input output kecilnya serupa dengan RAID 0 untuk membaca, umumnya lebih rendah dari disk tunggal untuk menulis. Yang terakhir yakni RAID ke-6, namanya sama sepertinya independent access juga dengan RAID 4 dan 5, yakni independent access. Terus deskripsinya itu block interleave dual distribute party. Jadi memblok distributnya itu, interleave-nya itu diblok sama RAID 6-nya itu. Terus disk yang diperlukan tuh n+2, jadi jumlah data disk ditambah 2. Terus data ketersediaan datanya itu tertinggi dari semua alternatif yang terdaftar. Besar kapasitas transfer data input outputnya serupa dengan RAID 0 untuk membaca, lebih rendah dari RAID 5 untuk menulis. Jadi besar kapasitas transfer datanya itu lebih serupa dengan RAID 0 untuk membaca, tetapi lebih rendah dari RAID 5 untuk menulis. Selanjutnya yakni laju permintaan input output kecilnya, yakni serupa dengan RAID 1 tetapi lebih rendah dari RAID 5. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai RAID. Tadi udah disinggung beberapa sama Faiz. RAID itu apa sih? RAID itu singkatan dari Redundant Array of Independent Disk. Adalah teknologi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa hard drive menjadi satu unit. Nah, RAID itu memiliki beberapa tingkatan atau level dari 0 to 6. Untuk yang tingkatan pertama ini, untuk yang tingkatan 0 ini, RAID 0 atau dikenal dengan stripping memang digunakan untuk kapasitas transfer data yang tinggi. Hal ini dicapai dengan menyebabkan data ke beberapa drive, memungkinkan operasi baca atau rekam dan tulis paralel. Namun,
Penting untuk dicatat bahwa dampak redundan atau redundasi tidak mengganggu analisis. Kemudian untuk rate level 1 juga dikenal sebagai mirroring, melibatkan duplikasi data di beberapa drive untuk redundansi dan toleransi kesalahan. Nah, karakteristiknya itu dapat diimplementasikan tanpa stripping data. Redundansi dicapai dengan cara yang sederhana. Aspek positifnya menyediakan salinan semua data secara real time. Dan ini untuk gambarnya. Kemudian rate level 2. Rate level 2 ini bukan konfigurasi rate standar. Habis itu tingkat rate biasanya berkisar dari 0 hingga 10. Dengan setiap tingkat menawarkan manfaat berbeda dalam hal kinerjanya. Seperti rate level 2 ini memiliki karakteristik memanfaatkan teknik akses paralel. Jadi sambung menyambung gitu. Terus dalam akses paralel itu stripping data digunakan dalam kapasitas yang lebih besar dari rate sebelumnya. Jadi lebih tinggi gitu. Habis itu performa yang dihasilkan atau dituangkan itu hanya akan menjadi pilihan efektif dalam lingkungan di mana banyak terjadi kesalahan disk. Jadi masih awal-awal itu masih ada beberapa kesalahan. Kemudian diperbaiki lagi dengan rate level 3 atau rate tingkat ketiga. Rate level ketiga ini bukan lagi rate yang standar. Redundansinya dapat mencapai kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Performanya dalam lingkungan yang berorientasi transaksi dan kinerjanya akan menurun. Dan ini gambarnya. Jadi ada 3 gitu. Kemudian untuk yang rate level 4. Jadi kalau yang level 4 ini karakteristiknya strippingnya relatif besar. Memanfaatkan teknik akses yang independen, di mana redundansi yang menggunakan stripping tingkat blok dengan disparities khusus. Jadi memang ada khususnya. Dalam pengaturan data ini disebarkan ke beberapa disk dan informasi paratis disimpan pada satu disk khusus. Konfigurasi ini memberikan toleransi kesalahan dalam peningkatan kinerja baca. Jadi kalau tadi yang di level 3 kan masih ada penurunan redundansi, begitu juga kinerja baca. Kalau yang di level 4 ini udah ditingkatkan. Kayak gini gambarnya. Kemudian rate level 5 dan 6 sebenarnya hampir mirip. Cuma ada beberapa perbedaan. Contoh nih di karakteristiknya diorganisasikan dengan cara yang mirip dengan rate 4. Hampir mirip juga dengan rate 4. Seperti dan redundasinya itu hampir mirip.
Habis itu kalau yang keenam menyediakan ketersediaan yang sangat tinggi. Jadi di antara 6 ini yang paling tinggi ketersediaannya RAID 6. Bisa dilihat dari gambarnya RAID 5 perbandingannya dengan RAID 6. Kemudian keuntungan, kerugian, dan penerapan. Untuk yang level 0, keuntungannya itu kinerja tinggi karena data dibagi menjadi strip dan ditulis atau dibaca secara paralel di seluruh drive. Tidak ada overhead untuk redundasi data, sehingga semua kapasitas penyimpanan tersedia untuk data. Tetapi ada kerugiannya. Tidak ada redundasi data sehingga jika satu drive mengalami kegagalan, seluruh data hilang. Tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan keamanan data yang tinggi. Penerapannya, RAID 0 ini digunakan ketika kinerja adalah prioritas utama dan keamanan data tidak menjadi perhatian. Biasanya digunakan dalam sistem gaming atau pemrosesan video. Kemudian, yang level 1, tingkat keamanannya tinggi karena data disalin ke drive lain atau mirror. Kemampuan pembacaan yang lebih baik dibandingkan dengan RAID 0 karena data ada di 2 drive yang berbeda. Tapi memiliki kerugian, hanya setengah kapasitas penyimpanan yang sebenarnya tersedia, karena setiap data harus disalin ke drive kedua. Tidak ada peningkatan kinerja dibandingkan dengan drive tunggal. RAID 1 digunakan ketika keamanan data untuk prioritas utama seperti dalam server file atau basis data. Untuk yang level 2, keuntungannya peningkatan kinerja karena data dibagi menjadi strip dan ditulis atau dibaca, direkam secara paralel di seluruh drive. Dilengkapi dengan Hamming code untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Tetapi memiliki kerugian, tidak umum digunakan, dan lebih kompleks dalam implementasi. Performa Hamming code mungkin terlalu tinggi untuk beberapa aplikasi. Penerapan RAID 2 ini sangat jarang digunakan di dunia nyata dan umumnya digunakan dalam penelitian atau eksperimen karena kompleksitasnya. Untuk keuntungan dan kerugian serta penerapan yang ke 3, 4, 5, 6, saya lanjut kepada Catherine. Selanjutnya yang level 3 untuk keuntungannya sendiri. Pertama, kecepatan read data transfernya sangat tinggi. Yang kedua, kecepatan write data transfer sangat tinggi. Kemudian kegagalan disk memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap throughput. Rasio disk ECC atau paritas yang rendah terhadap disk data berarti efisiensi yang tinggi. Kemudian, kerugiannya, kecepatan transaksi paling baik setara dengan satu disk drive jika spindle disinkronkan. Kemudian desain pengontrolnya cukup rumit. Untuk penerapannya sendiri, dapat digunakan untuk produksi video dan streaming langsung. Kemudian pengeditan gambar, penyuntingan video, aplikasi pracetak, juga aplikasi apapun yang memerlukan throughput tinggi. Yang kemudian level 4, keuntungannya tingkat read data transaction-nya sangat tinggi. Kemudian rasio rendah terhadap data disk berarti efisiensinya tinggi. Untuk kerugiannya, pertama itu desain pengontrolnya juga cukup rumit. Kemudian tarif transaksi tulis dan tarif transfer agregat tulis terburuk. Kemudian pembuatan ulang data yang sulit dan tidak efisien jika terjadi kegagalan disk. Untuk penerapannya sendiri, tidak ada implementasi komersial atau tidak layak secara komersial. Kemudian untuk level 5, keuntungannya yang pertama, tingkat read data transaction-nya juga tinggi. Rasio disk ECC yang rendah terhadap disk data berarti efisiensi yang tinggi.
Kemudian kecepatan transfer agregat yang bagus. Kerugiannya, desain pengontrolnya juga rumit, bahkan paling rumit. Kemudian sulit untuk membangun kembali ketika terjadi kegagalan disk jika dibandingkan dengan RAID level 1. Untuk penerapannya, pertama dapat digunakan sebagai server file dan aplikasi, kemudian server basis data, server web, email dan berita, server intranet, juga tingkat RAID yang paling serbaguna. Kemudian yang terakhir level 6, keuntungannya memberikan toleransi kesalahan data yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan beberapa kegagalan drive secara bersamaan. Kerugiannya, desain pengontrol yang lebih kompleks, juga overhead pengontrol untuk menghitung alamat paritas sangat tinggi. Untuk penerapannya, solusi sempurna untuk mission critical application. Next. Kemudian ada keuntungan SSD dibandingkan HDD. Seiring dengan turunnya harga SSD berbasis flash dan peningkatan kinerja serta kepadatan bit, SSD itu menjadi semakin kompetitif dengan HDD. SSD ini memiliki beberapa keunggulan yang dibandingkan dengan SSD itu seperti pertama, IOPS-nya berkinerja tinggi, kemudian daya tahan dan umurnya lebih panjang, daya yang digunakan lebih rendah, kemampuan untuk runningnya itu lebih tenang dan sejuk dibandingkan HDD, juga waktu akses dan tingkat latensinya itu lebih rendah. Next. Ini ada perbandingan SSD dan HDD berdasarkan yang pertama, kecepatan menulis atau menyalin file. Untuk SSD itu 200 sampai 550 Mbps, sedangkan HDD itu 50 sampai 120 Mbps. Yang kedua itu berdasarkan penggunaan daya atau masa pakai baterai. SSD itu penggunaan dayanya itu lebih sedikit, rata-rata itu 2 sampai 3 watt, serta menghasilkan peningkatan daya itu baterai lebih lama daripada HDD, yaitu lebih dari 30 menit. Kalau HDD itu penggunaan dayanya lebih besar, rata-rata 6 sampai 7 watt. Oleh karena itu menggunakan lebih banyak baterai. Berdasarkan kapasitas penyimpanannya, untuk SSD itu biasanya tidak lebih besar dari 512 GB untuk drive ukuran notebook, sedangkan untuk desktop itu maksnya 1 TB. Kemudian untuk HDD biasanya itu sekitar 500 GB dan maksimum 2 TB untuk drive ukuran notebook, sedangkan untuk desktop sendiri maksimal 4 TB. Untuk biayanya, SSD ini lebih mahal, kira-kira $0,5 per gigabyte-nya untuk 1 TB. Kalau HDD itu lebih murah, sekitar $0,15 per gigabyte untuk drive 4 TB. Next. Kemudian ada arsitektur SSD. Pada sistem host, operating system memanggil file system software untuk mengakses data pada disk. File system pada gilirannya itu memanggil I/O drive software. I/O drive software menyediakan akses host ke produk SSD tertentu. Bisa dilihat pada gambar. Pada host system, selain interface ke host system, SSD itu juga berisi komponen-komponen seperti pertama itu ada controller, yaitu menyediakan interface tingkat perangkat SSD dan eksekusi firmware. Yang kedua ada addressing, yaitu logika yang menjalankan fungsi pemilihan pada flash, komponen memori. Yang ketiga ada data buffer atau cache. Itu merupakan komponen memori RAM berkecepatan tinggi yang digunakan untuk kecepatan pencocokan dan untuk meningkatkan throughput data. Kemudian ada error correction, itu untuk logika, untuk mendeteksi dan koreksi kesalahan. Yang terakhir ada komponen memori flash, yaitu chip flash NAND individual. Next. Ada dua masalah praktis yang dihadapi SSD tapi tidak dihadapi oleh HDD. Yang pertama itu ada kinerja SSD cenderung melambat seiring penggunaan perangkat. Dan yang kedua itu ada memori flash tidak dapat digunakan setelah beberapa kali penulisan. Next.
Pada tahun 1983, salah satu produk paling sukses sepanjang masa diperkenalkan, yaitu sistem audio digital compact disc atau CD. CD adalah disc yang tidak dapat dihapus, yang dapat menyimpan lebih dari 60 menit informasi audio. Kesuksesan komersial yang besar dari CD memungkinkan pengembangan teknologi penyimpanan optical disc berbiaya rendah yang telah merevolusi penyimpanan data komputer. Mulai dari saat itu, berbagai sistem optical disc mulai diperkenalkan. Seperti yang pertama itu ada CD atau compact disc. Di sini itu merupakan disc yang tidak dapat dihapus, yang menyimpan informasi audio digital. Sistem standar disc ini itu berukuran 12 cm dan dapat merekam lebih dari 60 menit waktu pemutaran tanpa gangguan. Yang kedua itu ada CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Disc ini itu tidak dapat dihapus, yang digunakan untuk menyimpan data komputer. Sistem standarnya menggunakan disc menampung lebih dari 650 Mbps. Kemudian ada CDR atau CD recordable. CD ini tuh mirip dengan CD-ROM, cuman pengguna hanya dapat menulis disc ini tuh satu kali. Kemudian ada CDRW atau CD rewritable. Ini juga mirip dengan CD-ROM, cuman pengguna dapat menghapus dan menulis ulang disc beberapa kali. Kemudian ada DVD atau Digital Versatile Disc. Ini merupakan teknologi untuk menghasilkan representasi informasi video yang terdigitalisasi dan terkompresi, serta data digital lainnya dalam jumlah besar. Digunakan tuh diameter 8 dan 12 cm dengan kapasitas 2 sisi hingga 17 GB. DVD dasar bersifat read-only atau DVD-ROM. DVD-R, kemudian ada DVD-R atau DVD recordable. Ini mirip dengan DVD-ROM, cuman pengguna hanya dapat menulis disc satu kali dan hanya satu sisi disc yang dapat digunakan. Kemudian ada DVD-RW atau DVD rewritable. Pengguna dapat menghapus dan menulis ulang ke disc beberapa kali dan hanya satu sisi disc yang dapat digunakan. Yang terakhir ada DVD Blu-ray. Ini merupakan high definition video disc yang memberikan penyimpanan data yang jauh lebih besar dibandingkan DVD, menggunakan laser 405 mm. Satu lapisan di satu sisi dapat menyimpan 25 GB. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Nazar. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjabaran terkait yang sudah disampaikan oleh tadi. Next, bisa. CD-ROM mempunyai dua keunggulan, yakni disk optik beserta informasi yang tersimpan di dalamnya dapat direplikasi secara massal dengan biaya yang murah. Jadi untuk CD-ROM ini cocok untuk mendistribusikan data dalam jumlah besar yang mana mendistribusikan data dalam jumlah besar ke jumlah besar pengguna juga. Karena mahalnya proses penulisan awal ini tidak sesuai untuk aplikasi individual. Dibandingkan dengan disk magnetik tradisional, CD-ROM mempunyai dua keunggulan. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga keunggulan yang kedua, dari disk optik ini dapat dilepas sehingga dapat digunakan sebagai penyimpanan arsip. Jika dibandingkan dengan disk magnetik yang tidak dapat dilepas, sehingga untuk menyimpan informasi baru harus disalin terlebih dahulu ke media penyimpanan lain, hal ini yang menyebabkan timbulnya masalah pembajakan. Kemudian bisa di next. Untuk kelemahan dari CD-ROM sendiri, yakni yang pertama, dia bersifat read-only dan tidak bisa diperbarui, serta untuk pengaksesannya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan disk magnetik yang hanya memerlukan waktu 1,5 detik saja. Next. Untuk pembahasan mengenai compact disc recordable dan juga compact disc rewritable, di sini mereka mempunyai dua perbedaan. Bisa di next.
Compact Disc Recorder atau biasa dipanggil CDR ini menyimpan satu kali saja data yang telah ada sebelumnya dan tidak dapat diubah atau dihapus. Sedangkan untuk Compact Disc Rewardable itu biasa disebut dengan CRW. Ini bisa dapat ditulis atau ditimpa berulang kali seperti pada disk magnetik. Next. Untuk selanjutnya kita membahas tentang digital versatile disc atau bisa disebut dengan DVD. Ini memberikan pengalaman menonton yang baik karena kualitas gambarnya yang mengesankan. DVD juga memiliki kapasitas penyimpanan yang besar serta dua format dan teknologi disc yang bersaing pada awalnya bersaing untuk penerimaan pasar, yakni HD DVD dan juga Blu-ray DVD. Disk ini dirancang untuk menyimpan video definisi tinggi dan menyediakan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan DVD. Lubang data yang merupakan angka 1 dan 0 digital lebih kecil pada disk optik definisi tinggi dibandingkan DVD karena panjang gelombang laser yang lebih pendek. Bisa di next. Untuk yang kedua yakni High Definition Optical Disc. Bisa sudah saya yang sebelumnya, mohon maaf. Ya baik. Untuk High Definition Optical Disc ini telah saya cantumkan gambarnya. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, yakni disc versatile disc. Bisa di next. Lanjut ke magnetic tape. Pada magnetic tape ini, sistem tape menggunakan teknik membaca dan merekam yang sama dengan sistem disc. Dengan menggunakan media polister fleksibel mirip dengan yang digunakan pada beberapa pakaian, pita yang dilapisi dengan bahan magnet, lapisan dapat terdiri dari partikel logam murni dalam pengikat khusus atau film logam berlapis kuak. Kaset digunakan untuk dikemas sebagai gulungan terbuka yang harus diulir melalui spindle kedua untuk digunakan. Next. Sekian dari kelompok kami. Oke, baik. Sekian dari presentasi dari kelompok 7 tentang materi external memory. Semoga materi yang kita sampaikan itu dapat dimengerti dan juga dipahami. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.